penelitian ini adalah pencitraan histologi. Sebentar, Pak. Pencitraan histologi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jaringan biologi dan mendiagnosis patologi jaringan. Pemeriksaan histopatologi didasarkan pada spesimen jaringan biologi yang melibatkan pemrosesan cukup lama sehingga berpengaruh pada struktur jaringan. Ultraviolet fotoakustik mikroskopi atau biasa disebut dengan UV-PAM dengan metode deep learning diharapkan dapat digunakan untuk mencitrakan histologi jaringan dengan cepat dan tidak berbahaya dengan pewarnaan virtual. Metode penelitian pada gambar 1.1 merupakan ilustrasi perbedaan antara histopatologi tradisional yang memakan waktu lebih lama, prosesnya juga lebih banyak, dan pewarnaannya manual menggunakan pewarnaan HE. Dan yang kedua adalah UV-PAM menggunakan deep learning, waktu pencitraannya lebih cepat, proses lebih singkat, dan tidak merubah struktur jaringan akibat proses pencitraan. Selain itu, citra yang diperoleh sudah dalam bentuk warna. Berikut ini merupakan skema penelitian dari UV-PAM untuk menghasilkan citra jaringan biologi dengan kualitas yang tinggi. Laser pulsa UV diteruskan oleh 2 convex lens, kemudian difokuskan oleh lensa objektif. Sampel berupa otak tikus akan menyerap energi laser mengemisikan sinyal fotoakustik dan dideteksi oleh transducer ultrasonik, dikuatkan oleh amplifier dan disimpan dalam DAC atau Data Acquisition Card. Penggunaan galvo mirror dengan stage motor memungkinkan pemindahan sampel secara point by point. Citra yang diperoleh diolah menggunakan LabVIEW. Kemudian pewarnaan virtual menggunakan deep learning akan menghasilkan citra dengan kontras yang sama dengan pewarnaan HE atau hematoksilin eosin. Pemrograman dilakukan menggunakan software Python dan citra yang diperoleh akan dibandingkan dengan antara citra UV-PAM, DPAM, dan pencitraan tradisional menggunakan pewarna HE. Berikut ini merupakan hasil penelitiannya. Yang paling atas menggunakan UV-PAM, kemudian diolah dengan deep learning, dan yang paling bawah itu merupakan citra tradisional yang diwarnai secara manual menggunakan pewarnaan HE. Dapat dilihat bahwa pewarnaan pencitraan menggunakan DPAM, hasil pencitraannya hampir sama dengan pewarnaan HE, tetapi prosesnya lebih cepat dan tidak merubah struktur jaringan karena tidak ada banyak zat kimia yang masuk ke dalam jaringan biologi. Berdasarkan gambar 1.3, jumlah sel dan rata-rata inti sel dalam suatu luasan antara DPAM dan pewarnaan HE disajikan dalam tabel 1.1. Jumlah sel yang terukur dan rata-rata inti sel dalam satu luasan hampir sama, yaitu 283 dan 289. Kemudian rata-rata jumlah selnya dalam inti dalam suatu luasan sekitar 72,75 dan 70,66. Penggunaan deep learning pada UV-PAM menghasilkan pencitraan histologi dengan kecepatan tinggi yang tidak hanya untuk memperoleh citra dengan pewarnaan HE pada bagian otak, tetapi juga diperoleh citra pewarnaan HE pada permukaan yang tebal dan tidak berbahaya bagi spesimen. Penggunaan deep learning pada UV-PAM membuat pencitraan lebih cepat karena sudah dalam bentuk citra berwarna. Tidak ada proses kimia pada jaringan, low cost, dan merupakan proses yang non-destruktif atau non-invasif. Jurnal yang kedua yaitu High Resolution Photoacoustic Microscopy with Deep Penetration Through Learning. Ditulis oleh Zheng Fu Cheng dan kawan-kawan pada tahun 2022. Pendahuluan Optical Resolution Photoacoustic Microscopy atau disebut dengan ORPAM. ORPAM ya Pak, itu merupakan pencitraan yang memiliki resolusi spasial yang baik dan sedang dikembangkan beberapa tahun ini. Meski demikian, kedalaman penetrasi dari ORPAM terbatas disebabkan oleh hamburan kuat cahaya dari jaringan biologi. Oleh sebab itu, pada pencitraan ini digunakan deep learning untuk memperoleh kedalaman penetrasi yang baik pada
ORPAM dan Acoustic Resolution Photoacoustic Microscopy atau ARPAM. Metode penelitian, laser yang digunakan adalah laser pulsa dengan panjang gelombang 532 nanometer, lebar pulsa 7 nanosekon. Output laser diteruskan ke PAM melalui single mode fiber atau SMF untuk pencitraan ORPAM dan diteruskan oleh multi mode fiber atau MMF untuk membantu pencitraan ARPAM. Optical beam mengenai sampel dan menghasilkan gelombang ultrasonik yang ditransmisikan ke transducer piezoelektrik. Sinyal akustik dikuatkan oleh amplifier dan diolah dalam DAC yang terkoneksi ke komputer. Resolusi lateral OR dan ARPAM berturut-turut adalah 4,5 mikrometer dan 50 mikrometer. Sedangkan sampel yang digunakan adalah telinga tikus. Image processing menggunakan software Python dan MATLAB. Untuk memperoleh transformasi PAM menggunakan metode Deep Learning Generative Adversarial Network atau GAN. Metode ini yaitu menggunakan generator dan diskriminator. Generator mengambil citra AR sebagai input dan menghasilkan citra dengan resolusi yang lebih baik. Kemudian diteruskan ke diskriminator untuk menentukan kesamaan dengan citra OR. Berikut hasil penelitiannya. Pada gambar 2.2, eksperimen menggunakan telinga tikus, GAN model untuk transformasi pencitraan hasil dari ARPAM dibandingkan dengan ORPAM pada sampel yang sama. Terlihat bahwa hasil citra yang dihasilkan lebih jelas dari sebelumnya. Kemudian pada gambar 2.3, hasil resolusi lateral ARPAM menggunakan deep learning. Yang A merupakan resolusi lateral dari ARPAM. Kemudian yang B adalah network output dan C lateral position dari ORPAM. Setelah dilakukan analisis menggunakan metode deep learning, resolusi dari citra menjadi lebih baik. Yang ketiga, jurnal yang berjudul Photoacoustic Imaging of Squirrel Monkey Cortical and Subcortical Brain Regions during Peripheral Electrical Stimulation yang ditulis oleh Kai Wei Chang dan kawan-kawan pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai aktivitas neuron pada non-human primates atau NHPS yang merupakan hal penting untuk menentukan persamaan genetik pada otak manusia. Hal ini digunakan untuk menentukan kondisi neurologis seperti stroke, Alzheimer, Parkinson, dan epilepsi. Penggunaan mikroelektroda untuk mendeteksi aktivitas neuron merupakan teknik invasif seperti MRI karena modalitasnya menggunakan radiasi pengion dan relatif mahal. Pencitraan fotoakustik merupakan modalitas baru untuk mencitrakan otak dengan resolusi spasial yang baik dan kedalaman penetrasi lebih dari 3 cm. Metode penelitiannya pada gambar 3.1, yang A merupakan sistem fotoakustik tomografi atau PACT, dan yang B merupakan sistem fotoakustik mikroskopi atau PAM. Stimulator diletakkan di tangan monyet untuk menginduksi respon periferal untuk proses pencitraan. Pada gambar 3.1 yang A, digunakan laser NDIAC dengan panjang gelombang 797 nanometer yang dihubungkan ke Optical Parametric Oscillator atau OPO digunakan sebagai sumber eksitasi dengan durasi pulsa antara 4 sampai 6 nanosekon dan laju pengulangan pulsa 10 Hz. Paparan laser mengenai sampel dan dideteksi oleh Linear Transducer Array. Sistem pencitraan PACT memiliki resolusi aksial 200 mikrometer dan resolusi lateral 400 mikrometer dengan kedalaman penetrasi 2 cm. Kemudian yang B merupakan sistem PAM menggunakan laser dioda dengan panjang gelombang 532 nanometer sebagai sumber eksitasi dengan durasi pulsa 1,5 nanosekon dan laju pengulangan pulsa 10 kHz. Cahaya laser difokuskan oleh lensa objektif menuju permukaan otak dengan diameter 20 mikrometer. Sinyal fotoakustik dideteksi oleh hidrofon dan diteruskan ke komputer. Hasil penelitian
ditunjukkan pada gambar 3.2, yaitu bagian cerebral cortex meliputi premotor cortex atau PMD, PMV, primatory motor cortex disebut dengan M1, dan primatory somatosensory cortex atau S1. Yang B merupakan citra dari PACT, bagian PMV dan PMD. Kemudian yang C adalah M1 dan S1 dari citra MRI. Gambar 3.3 yaitu PAM dari perubahan hemodinamik aliran darah elektrik. Yang A merupakan bagian cerebral cortex dari citra fotografi. Kemudian yang B adalah gambar PAM pada S1. Perubahan relatif dari sinyal hemodinamik pada S1 setelah stimulasi elektrik dari 8 mA dan 3 mA. Posisi transducer B sampai dengan D ditunjukkan oleh FG, yaitu frontal gyrus, PRG presental gyrus, POG post central gyrus, IPC inferior parietal cortex, CW cerebral white matter, CA caudate nucleus, IC internal capsule, PUT putamen, TH yaitu thalamus. Warna merepresentasikan sinyal PA dengan amplitudo normal. Hasil menunjukkan bahwa hemodinamik elektrik berubah selama terjadi stimulasi oleh kedua sistem pencitraan PACT dan PAM. PACT memiliki kedalaman penetrasi sekitar 16 mm dengan resolusi temporal yang tinggi yaitu 10 Hz. PAM lebih sensitif terhadap respon hemodinamik. Jurnal selanjutnya yaitu Nanosecond SRS Fiber Amplifier for Label-Free Near-Infrared Photoacoustic Microscopy of Lipids. Ditulis oleh Widon Lee pada tahun 2022, Widon Lee dan kawan-kawan pada tahun 2022. Near photoakustik menjadi modalitas di bidang biomolekuler. Salah satunya adalah studi tentang lemak atau lipid. Lemak erat kaitannya dengan mendeteksi suatu kelainan seperti kardiovaskuler dan penyakit metabolik. Teknologi saat ini seperti histopatologi, spektroskopi, mid-near infrared mikroskopi, dan biopsi didasarkan pada deteksi lemak secara tidak langsung. Selain itu, resolusi spasial dan kedalaman penetrasi yang kurang baik saat diaplikasikan pada sel hewan maupun manusia secara in vivo. Fotoakustik merupakan modalitas baru yang digunakan untuk mendeteksi lemak atau lipid dengan resolusi tinggi, kedalaman penetrasi yang baik, dan non-invasif. Metode penelitian pada gambar 4.1 yaitu sistem near PAM menggunakan SRS Fiber Amplifier. Yang A merupakan setup eksperimen nanosecond SRS Fiber Amplifier, B merupakan skema near PAM, dan C spektrum output SRS Fiber Amplifier. Kemudian yang D adalah perekaman waktu SRS Fiber Amplifier. Dapat dilihat pada gambar sumber eksitasi menggunakan laser dioda dengan panjang gelombang sekitar 1068 nanometer. Terdapat 3 proses penguatan pada SRS Fiber Amplifier, kemudian diteruskan ke sistem near PAM. Sistem yang diperoleh tersimpan di komputer untuk diolah. Sistem dikontrol menggunakan MATLAB. Citra yang diperoleh diolah menggunakan ImageJ, termasuk gamma correction, outliner removal, dan histogram normalization. Sampel yang digunakan adalah jaringan adiposa dari manusia dan domba, serta telinga tikus. Hasil penelitian pada gambar 4.2 yaitu yang A adalah human adiposa, yang B adalah sheep adiposa, dan C adalah telinga tikus. Sistem near PAM yang didasarkan pada SRS Fiber Amplifier menggunakan sumber eksitasi sekitar 1200 nanometer, laju pengulangan 200 kHz, durasi pulsa kurang dari 2 nanosekund, dan energi pulsa 5 mikrojoule. Sistem near PAM menunjukkan kontras di dalam lemak dari sel tunggal sampai jaringan yang kompleks. Resolusi dan SNR yang diperoleh di atas 35 desibel dalam kecepatan tinggi.
Penggunaan SRS fiber amplifier pada near fotoakustik dapat mengurangi biaya pemeriksaan lemak atau cost effective manner. Kemudian jurnal yang kelima ditulis oleh Tiang Duan dan kawan-kawan pada tahun 2002 yang berjudul Detection of Weak Optical Absorption by Optical Resolution Photoacoustic Microscopy. Optical Resolution PAM atau ORPAM merupakan kajian penting dalam pencitraan fotoakustik. Dengan fokus optik dan deteksi ultrasound frekuensi tinggi, ORPAM memiliki resolusi pada orde mikrometer sehingga sensitivitasnya tinggi pada kontras penyerapan optik. Biasanya deteksi sinyal fotoakustik pada ORPAM bergantung pada koefisien absorpsi sampel molekul. Pada penelitian ini akan dilakukan deteksi absorpsi optik menggunakan Optical Resolution PAM. Metode penelitian, sumber eksitasinya menggunakan laser Nd:YAG dengan panjang gelombang 532 nanometer, difokuskan oleh lensa objektif. Sinyal akustik dideteksi oleh transducer ultrasonik yang ditempatkan di atas dan di samping sampel. Sinyal dikuatkan oleh amplifier dan diteruskan ke data acquisition atau DAC. Hasil penelitian menunjukkan pada gambar A, yaitu amplitude sinyal dengan variasi koefisien absorpsi optik yang dideteksi oleh kedua transducer. Yang B merupakan pengaruh waktu perekaman terhadap sinyal fotoakustik. Yang C merupakan frekuensi akustik terhadap spektral magnitudo. Hasil menunjukkan bahwa transducer atas menerima gelombang frekuensi lebih rendah ketika absorpsi optik yang rendah. Deteksi yang lebih sensitif diterima oleh transducer yang ditempatkan di samping. Sensitivitas deteksi ORPAM ditentukan oleh fokus optik spot size dan absorpsi optik dari sampel. Respon impuls total atau TIR dari transducer merupakan hal penting dalam menentukan sensitivitas deteksi sinyal fotoakustik dan resolusi spasial dari PAM. Untuk eksperimen in vivo, deteksi sinyal fotoakustik dipengaruhi oleh banyak faktor seperti panjang gelombang sumber eksitasi dan frekuensi penyerapan akustik pada jaringan biologi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Mbak, dari kelima paper tadi ya, Iya. 5 paper tadi, yang menurut Anda kira-kira mungkin kita adopsi itu yang mana? Jadi agak banyak note dari saya seperti penggunaan deep learning untuk memperbaiki kualitas citra. Saya sudah tanya pada teman di Citra, Pak Bayu, itu dia bisa menggunakan GAN Python. Jadi bisa memperbaiki kualitas citra. Input citranya bisa dari citranya langsung atau dari Excel. Jadi bisa diolah menggunakan metode GAN tadi. Dan mungkin resolusinya atau kontrasnya gitu jadi lebih baik. Tapi belum dicoba codingnya. Dulu pernah, namanya siapa tuh namanya? Aduh, ngambil mata kuliah saya. Rohan ya? Rohan. Iya. Rohan. Nggak tahu sih, kan udah lulus belum ya Rohan tuh? Belum tahu, Pak. Ya itu Rohan dulu pernah nyoba yang hasilnya pakai deep learning, hasilnya ini datanya Said dulu kan. Terus dia pernah nyoba itu, emang kontrasnya jadi bagus ya. Hanya dari datanya si itu aja, siapa? Artinya kalau datanya Said terus dia olah gitu tanpa dia ngerti tentang fotoakustiknya ya, dia yang olah data gitu, hasilnya memang cukup, artinya jauh lebih bagus gitu daripada data mentahnya Said yang ada. Oke, itu satu ya. Kedua, laser yang memungkinkan kita itu sebenarnya laser yang hijau kan, tuh lebih mudah juga. Laser yang hijau itu kan tadi saya lihat 3 paper kan dia menggunakan laser, tapi Nd:YAG memang ya. Tapi ada laser dioda. Iya. Tapi kan ada laser dioda juga. Ada, tapi panjang gelombangnya itu di near infrared di sekitar 1000 nanometer. Enggak, tapi ada yang laser dioda yang ada yang 532 ya? 532. Nah, itu sepertinya yang gampang. Itu artinya banyak dijual gitu ya di AliExpress atau Tokopedia, itu banyak.
Nah, kemungkinan nanti yang harus tantangan lagi itu adalah tadi ultrasonic transducernya Iya, ya. ya betul Pak. Detektornya. Nah, detektornya. Nah, sebetulnya detektornya itu kan kalau yang array itu tadinya saya mau ngambil dari yang USG yang sekarang dipakai kan. Kalau Iya, kita lihat-lihat gambarnya mereka pun sebetulnya sepertinya menggunakan yang sudah ada yaitu menggunakan apa namanya probe dari USG. Karena kan di situ sudah ada array apa namanya sudah array sebetulnya kan, baik iya, yang bentuknya kurva maupun yang apa namanya plan gitu datar ya. iya, Nah, tinggal memang apa namanya ada bagaimana mensinkronkan ya keluaran detektornya itu ke detektornya punya kamu itu nanti kalau mau disusun gitu. Artinya itu tidak mudah apa tidak sulit juga sekarang. Tinggal memang bagaimana mensinkronkan apa iya. namanya keluaran dari kan kalau kita beli yang sudah jadi itu kan tinggal dipasang itu kan, masang. Artinya secara teknologi sebetulnya bisa dipelajari tuh kalau untuk teman-teman yang sudah advance elektronikanya ya, itu bisa, bisa. Oh, Saya rasa jadi bisa. detektornya jadinya menggunakan transducer elektrik atau mikrofon kondenser, Pak. Sepertinya saya lebih prefer ke transducer itu, Pak, yang udah, Detektornya, iya, iya detektornya itu bisa pakai apa namanya itu yang ultrasonic iya, transducer ultrasonik. dan itu sekarang sudah banyak sebetulnya dan tidak begitu mahal. Artinya Iya, kita beli satu perangkatnya, kan kalau beli probe-nya itu kan kira-kira 24 juta ya. Tapi kalau iya. kita beli satu perangkatnya itu cuma 16-an juta, 16 sampai 20 lah dengan Oh, iya, iya, iya. TV-nya. Nah, tapi kita nanti tinggal nyabut aja yang kita pakai probe-nya atau malah sebetulnya dua-duanya bisa dipakai bareng gitu loh. Maksud saya gitu. Jadi nanti itu hasil citranya kamu itu di detektornya itu karena kan yang USG itu eh kalau kita bisa mematikan source dari ultrasonnya, kan dia mereka itu kan detektor USG itu kan ada emitter ultrasoniknya sama ada Mm-mm. receivernya kan. Nah, Iya, kalau bisa dimatikan apa emitternya, kemudian sumbernya itu memang dari apa namanya dioda kamu laser itu, kan iya, sama aja sebetulnya. Ultrasonik yang kamu detek itu adalah dari si itunya kan. iya. Jadi tanpa harus apa namanya itu, jadi kita apa namanya memanfaatkan layar dari ultrasonik itu, tapi sumbernya tidak ultrason, tapi dari 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 lasernya, dari lasernya. fotoakustiknya. Heeh. Ngerti nggak maksud saya? Iya, 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 Pak. Gitu. Atau memang digabung aja gitu loh. Digabung itu maksud saya, jadi kalau sekarang kan anak S1 tuh lagi saya minta nyoba mereka ketika apa namanya jaringan gitu ya. Jaringan itu jadi kan kalau yang sekarang tinggal didekatkan ke objeknya kan langsung udah dapat gambarnya kan. Iya, Nanti jadi si probe apa tuh namanya USG-nya itu ditempelin tuh langsung dapat kan gambarnya. Nah, pendahuluannya itu saya minta mereka di bawah si sampelnya itu diberi ini apa LED, sinar LED yang itu dimodulasi gitu loh. Kan sama aja sebetulnya kan. iya. Jadi LED yang dimodulasi bisa mempengaruhi gambar enggak gitu loh inginnya saya. Gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kan ada Ya, misalkan ada LED di bawah, jadi LED jadi si sampelnya itu disinari gitu loh. Sampelnya itu disinari oleh LED yang itu dimodulasi. Ya mirip-mirip dengan ini fotoakustik. foto akustik. Iya, Nah, kita harapkan kan nanti ada sinyal ultrasound gitu loh yang keluar kan. iya, Nah, nanti kan mesti gambarnya si USG itu kan lain gitu loh. iya. Paham nggak? Nah, itu.
Nah, tapi itu mahasiswanya yang sekarang itu kelima-limanya itu saya kurang tahu, itu putri semua. Nggak tahu mereka itu kok jarang ke lab. Padahal semuanya sudah dibikinkan macam-macamnya, sudah. 3 mereka yang lab, tapi kemarin sibuk KKN, nggak tahu sekarang mungkin pandemi ya kali. Hasilnya belum kelihatan gitu loh. Apa akibatnya? Tapi kalau di beberapa paper memang sih ada kan paper yang apa namanya si sampelnya itu di trigger gitu loh kan dengan LED gitu. Nanti si gambar di USG-nya itu kan lebih jelas gitu loh. Karena saya yakin itu ada frekuensi lain, artinya frekuensi dari objeknya kan. Iya. Gitu. Nah, itu kan bisa juga seperti itu. Jadi kita tidak usah menggunakan laptop lagi gitu loh. Tapi hanya sinar fotoakustik kemudian ditangkap oleh USG gitu kan. Nah, kita memanfaatkan gambar yang ada di USG itu. Nah, kalau bisa nanti data dari USG itu misalnya, kalau sekarang kan gambarnya kayaknya JPEG ya. Jadi mungkin image ya, gambarnya image ya. Kalau kita bisa mendapatkan data mentahnya yang dalam format ya mungkin tadi dalam data Excel. Nggak tahu Excel lah atau apa gitu, kamu bisa ngolah lagi kan itu pakai deep learning. Tapi saya nggak tahu, coba tanya-tanya aja apa namanya bagaimana ya seperti intinya bagaimana data dari si sensor USG tadi itu bisa kamu yang namanya data akuisisi kan? Iya. Di data akuisisi gitu disambungkan dengan data akuisisi. Nah, itu kan perlu ya kalau beli sih namanya nasional instrumen. Jadi si itu tuh disambung dengan DACAT namanya, kartu data akuisisi card gitu kan. Itu kalau beli langsung itu di nasional instrumen ada. Dan itu dipakai di fotoakustik sekarang kan sebetulnya. Nah, kalau misalnya itu bisa disambungkan dengan si lock-in amplifier-nya atau apa, itu sama aja sih sebetulnya. Bisa itu kalau mau dicoba sebetulnya. Toh sekarang yang fotoakustik kan jarang dipakai. Nah kan DAC-nya kan nggak pernah dipakai tuh, sayang juga, bisa dibandrek sih sebetulnya. Gitu. Iya, baik Pak. Ya, jadi ya ini kan baru 5 ya. Saya sudah naruh lagi yang untuk minggu ini ya, 5 ya. Oh iya ya. Belum saya cek yang ini. Ya nanti ya mungkin jam 10 udah bisa Anda cek. Ya maksud saya dari situ kan Anda sudah bisa apa namanya artinya referensi, ada gambaran gitu ya. Tapi secara keseluruhan untuk S3 ini Anda sudah punya gambaran nggak model untuk proposalnya nanti? Model proposalnya? Draft proposalnya itu nanti itu sebetulnya apa yang seperti yang diberikan ke saya itu atau seperti apa? Tentunya beda dengan yang S2 dulu ya. Ada mungkin peningkatan dari yang S2 ya. Iya. Untuk objeknya tetap menggunakan periodontitis. Karena penelitian periodontitis ini kan masih jarang sekali. Saya cari paper dari tahun 2012 sampai 2022 itu sekitar hanya 13-an paper, Pak. Jadi ya mungkin itu sebagai artinya sampelnya itu ya mau fokus ke situ. Oke. Fokusnya ke situ. Kemudian untuk alatnya mungkin secara periodontitis itu jenis penyakitnya ya? Iya, penyakitnya Pak itu. Itu bisa kalau tidak dideteksi secara dini itu juga bisa menyebabkan kematian. Banyak penyakit seperti itu di gigi atau di mulut toh? Di gusi, dan dalamnya gusi itu kan ada jaringan periodontal yang ada tulangnya gitu Pak. Jadi kalau itu sakit kan otomatis giginya bisa tanggal atau bisa ke sistem saraf yang lainnya karena itu di jaringannya bukan di giginya. Kalau gigi kan Mbak Astrid kemarin karies. Enggak, maksud saya nanti beda dengan yang S2 Anda di apanya? Kalau kan sama-sama di periodontal juga tuh dulu. Iya. Nanti dengan ya dari segi sampelnya bedanya dengan yang pernah dilakukan di S2 apa? Kalau untuk sampelnya mungkin hampir mirip ya Pak. Jadi dibandingkan antara yang sehat sama yang sakit.
Dan mungkin nanti lebih ke yang itu, kalau saya mengadopsi deep learning, mungkin citranya yang diperbaiki gitu. Dan lasernya dan detektornya. Oke, maksud saya nanti harus ada beda juga perlakuannya ya. Oh, Perlakuan perlakuannya dalam dibedakan juga. sampel. Hah? Perlakuannya dibuat Iya, beda juga iya. dengan Jadi S2. mungkin apa namanya tidak hanya sakit dan ini mungkin nanti tambahan tanya Bu Rini apa mau di mungkin variasi ya mungkin jumlah apa namanya dalam periode pemantauan penyakitnya dan sebagainya gitu loh. Oh, perlakuan yang seperti itu. Seperti Ya, dia diinduksi berapa hari, seperti itu, ya, Pak. ya. Jadi nanti Oh, berbeda iya. dengan yang sudah dilakukan di S2 maksud Iya, saya. iya, iya, Pak. Ya kan, jadi ada sampelnya berbeda, kemudian nanti mungkin tadi ada deep learning-nya ya kan dalam mengolah Iya. citranya. Oke. Oh ya, oke. Anda itu kuliah untuk deep learning-nya belum ada ya? Atau mungkin nanti belajar sendiri lah ya? Kan Deep learning nanti ada kan bahasa. ini Hmm? ya ada dari Pak Mitra juga kan jurnalnya juga terkait deep learning. Kemudian Hmm. Pak Andreas juga memberikan Oh. apa namanya buku panduan itu dasar deep learning Ada supaya ya? dipelajari. Oh, Ada Andreas dan juga bisa ngasih itu ya, Pak Andreas? iya. Oke. Kemudian Bu Rini juga nanti insya Allah ada adopsi dari dosen elektro kalau tidak salah nanti untuk kuliah Oh, saya. dari Elin mungkin. Oke. Iya, Oke. Ya kalau itu bagus lah. Jadi kita agak fokus ke situ ya. Oke, oke. Ya artinya itu tadi arahan tadi karena kan di S3 itu kan tidak seperti yang di S2. Kalau di S2 Anda sistem sudah ada kan gitu. Kemudian iya, tinggal betul. nanti memvariasi sampel dan sebagainya itu boleh lah. Nah, tapi karena di S3 itu kan harus ada kebaruan betul ya. Ada Iya, kebaruan mulai dari mungkin tadi jenis sampel, jenis perlakuan. Jadi di S3 ini tidak hanya pengembangan masalahnya kan atau iya, tambahan saja tapi itu harus ada kebaruan kan gitu. Makanya mungkin tadi mungkin dalam hal peralatan itu juga ya, peralatan kemudian makanya saya rencananya tanggal 10 ya, kalau tidak salah dengan Bu Rini juga ya, 10 itu hari Kamis kalau nggak salah ya, atau Jumat ya. Mungkin kira-kira jam 9 sampai jam 11 kita saya mengundang ya bukan Monep sih, Monep internal aja antar kita. Nanti saya mengundang Pak Andreas, Bu Rini, saya, kemudian nanti siapa Ananta, Anda, kemudian Fikri ya. iya, Nah itu maksud saya kita harus kumpul untuk tadi betul-betul karena kan hampir semua sama ke periodiental. Karena dulu memang bukan kesalahan dulu si Ananta dan sebagainya saya kasih yang itu yang dari Anda itu kan yang untuk proposal PTUPT itu. iya. Sehingga hampir semuanya ke situ. Nah, maksud saya nanti Oh, iya. mana harus jelas membedakan apa gitu dari ketiga Anda ini kan. Oh, jadi Pak Nanta juga tentang periodontal. Kayaknya periodiental. Cuman dia kan Oh, nanti iya. lebih ke ininya apa namanya karakteristik mekaniknya. Jadi Iya. parameter mekanis gitu, parameter mekaniknya. Jadi mendeteksi parameter mekanis dari si mungkin jaringan periodientalnya ya gitu. Iya, baik. Ya cuman saya minta lagi dia juga parameter mekanis kan harus didefinisikan juga. Itu apa gitu kan. Dan itu harus parameter terukur kan. Kalau sekarang kan kita masih sebutnya mu aja kan. Nah, parameter mekanis elastisitasnya itu apa gitu. Oh, iya. Dan Mungkin kalau kemudian di bawah bimbingan Bu Rini sepertinya berbeda, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih ya, jelasnya oleh Pak ya betul. Ananta. Makanya Ya, karena kan pembimbingnya sama kan ada Bu iya, Rini juga. Nah, iya. dia kan lebih tahu. Kalau saya kan nggak kurang tahu. Mungkin nanti bisa dibedakan nanti anda kemudian Fikri sama Andreas itu sama Ananta kan. Kalau Mbak Fikri juga periodontal, Pak? Iya dan dia menggunakan tapi dia rencananya 3 dimensi. Iya, Tiga tiga dimensi dimensi. pakai ini dan dia dia apa namanya mencoba mendesain juga sistemnya. Makanya mungkin nanti ada desain sistem sebetulnya. Nanti kalau desain sistem kan jelas sistemnya beda ya. Sistemnya baru artinya ketika Anda mengklaim itu baru itu betul-betul bahwa peralatannya baru kan gitu. Jadi ketika S3 itu sebetulnya pengennya itu
ketika sudah selesai itu Anda membawa sistem itu kayak Burin juga kan. Iya. Jadi sistemnya ada, nah itu tuh sebenarnya bisa dibawa ke institusinya jenengan semua gitu. Sehingga itu bisa dikembangkan kan. Burin ini kan tidak dibawa karena di sini ya. Iya. Jadi sistemnya itu. Jadi Anda nanti mengembangkan sistem dari yang sudah Anda kembangkan waktu S3 gitu loh kan. Pengennya gitu. Sehingga nanti membawa grup gitulah S3 itu. Jadi S3 itu kebaruannya kan di situ sebetulnya. Kan kalau S2 kan maksudnya hanya menggunakan sistem di kita ya. Iya. Nanti kalau S3 itu Anda merancang sistem, macam-macam software, dan kalau lebih bagus lagi sampai ke fundamental teorinya kan gitu. Kemudian ketika Anda selesai S3 itu idealnya itu adalah Anda membuat semacam model baru gitu kan dari suatu topik kan gitu. Yang itu nanti bisa Anda kembangkan kan gitu. Pengennya gitu. Mungkin Iya. sekarang kan lebih anak-anak kan lebih ke deep learning kan, lagi tren deep learning. Ya mungkin bisa Iya. juga Anda ke tren deep learning tapi tadi mungkin sistemnya lain kan. Fikri lebih Iya. kompleks nih, kayaknya dia mau 3 dimensi kan. Iya. Nah, bayangan saya sebetulnya, dan saya anu dulu, jadi ketika 3 dimensi itu tidak harus detektornya sampelnya 3 dimensi karena agak rumit juga. Jadi yang didetek itu 2 dimensi, cuman hasilnya jadi 3 dimensi gitu loh. Oh. Pengennya saya, tapi ya nggak tahu udah apa bisa. Karena sebetulnya sebetulnya jaringan slice kan namanya istilahnya itu di slice ya, dipotong di gambar itu kan bisa jadi 3 dimensi itu merupakan gabungan dari beberapa potong slice gitu kedalaman kan gitu. Iya. Nah, ya, tapi yang dideteksi tetap 2 dimensi kan gitu. Tapi nanti layangan dari sinyalnya itu yang ada nggak software yang bisa mendeteksi. Misalnya kan layer 1, layer 2, layer 3 dan seterusnya. Kemudian itu digabung jadi 3 dimensi kan gitu. Iya. Oh iya Pak, saya mau tanya kalau pencerahan foto akustik itu kan terbagi jadi 2, yaitu PACT dan PAM. Nah, kalau PACT itu lebih ke 3 dimensi dan PAM 2 dimensi. Bagaimana kalau nanti penyebutan untuk disertasi saya ini lebih ke foto akustik mikroskopi, jadi foto akustik imaging, itu bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa sih sebetulnya. Karena dari desain metodenya itu mirip dengan PAM. Ya, hanya di satu titik kan. Iya. Ya, cuman memang kalau satu titik kan sebetulnya bisa juga sumbernya itu ya, sumber lasernya itu kan kalau Anda pakai array, sistem detektor array ya, itu kan bisa Iya. langsung nangkep banyak gitu loh. Jadi tidak harus satu titik kan. Jadi si lasernya itu di spread gitu, pakai jadi di muka lasernya itu ada semacam silinder ya, kayak semacam silinder sehingga menjadi lebar gitu loh. Seperti beam splitter gitu atau Iya, bukan beam splitter. Jadi kayak lensa divergen. Jadi si lasernya itu bukannya titik tapi jadi lebar atau malah luas gitu loh. Jadi itu kan dikasih semacam ini itu pengurai. Jadi cahayanya itu kayak diperluas sehingga ketika sekali jalan itu sudah menyapu 2 dimensi, paham nggak? Misalnya dia lurus ya, jadi bukan titik tapi garis gitu loh sinar lasernya. Garis, kemudian ketika nyapu satu sapuan itu sudah semua tersapu. Nah itu kan nanti bisa didetek sinyal yang keluarnya kan juga bersamaan toh. Nah karena sensor Anda array kan bisa didetek. Jadi kalau arraynya misalnya 2 cm kan, nah yang tentunya si permukaan yang diukur juga 2 cm kan. Kalau yang sekarang USG itu kan kalau salah 2 kali berapa ya 5 cm mungkin. Nah itu kan kalau misalnya sinar LED-nya itu bisa menyinari semua objeknya kan
berarti kan sinyalnya langsung bisa ditangkap gitu kan dari 2 2 kali 5 itu kan bisa ditangkap dari permukaan itu kan gitu. Bisa 1 kali sinar semuanya sudah keluar gitu. Nah kalau sekarang kan Anda pakai titik kan kalau yang sekarang dilakukan kan kita kayak titik 1, 2, 3 gitu kan, terus ditangkap kan, kemudian baru dicitrakan. Tidak artinya kan itu dipakai garis besar kan ya. Kan kalau yang sekarang di laser sekarang kan titik kan, atau mungkin 2 mili ya. Kemudian Anda gerakan kayak ular kayak gitu kan. Iya. Nah itu kan artinya sebetulnya tidak menyapu semua permukaan kan itu. Iya, per titik. Iya kan, jadi tidak menyapu semua permukaan sebetulnya. Cuman habis itu ya di gambarnya itu kayak di apa ya di apa namanya itu 2 titik besar 2 titik berdampingan jadi 1. dari gua jadiin 1 gitu kan. Iya. Tidak bersamaan gitu loh maksudnya. Nah sebetulnya kan kalau yang di PAT itu kan bisa bersamaan kan, dia bukan spot kan. Iya. Kalau Anda baca itu biasanya lasernya malah diperlebar ya kan gitu. Sehingga 1 kali penyinaran kan. 2 cm dan 5 cm ya, Pak? Hah? 2 cm kali 5 cm itu. Kalau tidak salah yang sekarang belum saya ukur. Ini anak-anak lagi sudah. Dia agak lebar kan. Iya. Kalau ukuran sampelnya 2 kali kan 2 kali 5 kan berarti bisa langsung tuh itu sebetulnya. Iya, 1 kali penyinaran sudah 1 kali langsung iya. Itu berarti menggunakan lensa Lensa konvergen. lensa cekung berarti. Sorry, lensa divergen ya, lensa cekung. Lensa cekung. Gitu. Itu malah sepertinya pencerahannya menjadi lebih cepat kalau hanya 1 kali tembakan. Iya, iya dan ya 1 kali tembakan kalau emang permukaannya kecil ya. Ya kalau sekarang kan gitu 1 kali tembakan aja. Iya. Nanti foto akustiknya tetap ada kan Pak itu berarti? Apa? Foto akustiknya, efek foto akustiknya kalau hanya 1 kali. Ya Nanti efek foto akustiknya yang penting sinarnya itu kan dimodulasi. Iya. Jebrot gitu ke sampel, kemudian sinarnya dimodulasi kan tetap sampelnya ya muncul foto akustiknya kan. Oh iya iya. Oke, Mbak Teh, kalau tidak ada lagi cukup ya. Ya. Oke. Kalau gitu kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.